power of dreams. Halo Mas Ayu. Apa kabar? Baik-baik. Macet nggak? Lumayan. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya Mas Ayu. Mantap. Yuk. Gimana, udah siap Pilates? Siap. Mantap. Kita mau Pilates di mana nih Mas Ayu? Terserah. Kamu mau di mana? Di dalam mobil juga bisa. Serius? Serius. Sekarang aku pernah coba nih Pilates di dalam mobil. Wow. Kita tinggal tidurin aja, seatnya udah bisa. Mau di mana? Kayaknya di bawah dulu kali dia. Saya kan masih pemula nih. Ya udah, di bawah ya. Iya. Pilates udah nyerah deh. Nyerah. Mas Ayu udah capek semua saya. Ini baru basic loh padahal Honda Guru. Oh ya? Iya. Ntar kalau misalnya mau serius, aku akan benerin foam bodinya supaya nggak ke kanan Ke kanan kiri. kiri ya. Oke. Karena kita coba lagi deh. Iya, kita harus memperhatikan posturnya itu harus rapi. Gitu. Gitu. Oke. Mas Ayu, aku penasaran nih. Ya. Tadi kan Mas Ayu bilang kalau kita bisa lakuin Pilates dalam mobil. Bisa. Ya kan? Ini mumpung di All New BRV, bagasinya besar, kita cobalah ya. Jadi aku itu pernah melakukan ini waktu aku itu trip ke, nggak jauh sih, ke Bromo. Terus habis itu aku nggak bisa olahraga karena ada pasir kan. Benar. Tapi aku pengen tetap olahraga. Oh, mau nggak mau di akhirnya, bagasi dong. akhirnya aku mencoba di mobil dan bisa. Bisa ya? Itu dia, oke. Kita coba deh. Nah, aku itu sukanya pakai Honda, khususnya yang all new Honda BRV ini, karena dia ini bisa flat gitu loh. Bener. Bisa, apa namanya, nah akhirnya kan mulai dari row 2, 3 sampai sini tuh dia bisa flat. Ya? Karena ini juga udah flat, biasanya aku tuh kayak stretching, tuh bisa banget. Contoh kayak misalnya, yang gerakan begini, misalnya kayak aku mau plank, bahkan side plank pun aku masih bisa loh. Masih aman ya. Keren. Mobil ini tuh bukan hanya bisa buat belanja, ternyata bisa buat olahraga. Bisa buat Pilates ya. Enaknya dengan mobil all new Honda BRV ini, yaitu tadi aku bisa melakukan apapun gitu loh. Bahkan hal tergila nih Honda Guru ya. Aku pernah bawa bantal guling dan aku pakai mat ini, mat Pilates ini, aku tidur. Tidur serius? Tidur. Wah, Serius, aku asik. nyalain AC-nya yang tengah, terus aku tidur. Dan ya karena ini flat dari tengah ke belakang, jadi kayak Nggak kita masalah ya. enak aja Kayak gitu. kasur biasa ya. Kayak kasur biasa, tinggal kan kita bawa bed cover biasanya. Wow, keren. Gitu. Ayu. Aku juga pengen nih nanya-nanya sama Honda Guru. Oh, boleh. Jadi sudah berguru tentang Pilates, sekarang kita berguru tentang Honda. Boleh. Siap, Oke. Mas Ayu. Kita lanjut. Kita mau di mana ya enaknya ya? Kita cari tempat dulu deh. Yuk. Yaudah yuk. Gimana bro? Capek Mas Ayu. Payah lu. Gitu katanya lu jago futsal. Wow, Honda Guru nih. Padahal baru berapa gerakan ya? Baru berapa? Nah itu dia bro. Biasanya aku tuh dalam 1 jam tuh bisa sampai 30 gerakan. 30 Lu bisa gerakan. bayangin kan? Ini tadi cuma beberapa. Mantap. Iya, dan sebagian orang Pilates itu katanya ngantuk. Padahal kan berat banget. Iya. Sebenarnya Kok kalau bisa lu ngantuk niat, ya? nah itu dia. Kalau sebenarnya kalau lu niat tuh gila itu berat banget sih. Iya. Tahu. Iya. Baru berapa gerakan aja saya udah capek nih. Udah chaos ya. Udah chaos. Akhirnya Honda Guru kalah. Aduh, ya sih.
Tapi enak juga ya olahraga di suasana outdoor gini. Bener. Lebih fresh ya? Lebih fresh banget, benar. Nah sekarang gantian dong aku yang nanya-nanya sama kamu, boleh dong? Boleh. Oke, mumpung aku sama Honda Guru nih. Nah jadi apa namanya? Aku itu dari awal banget punya mobil, aku tuh selalu pakai Honda. Cuman dari dulu experience-ku itu selalu di sedan. Di sedan. Nah ini adalah mobil pertama kalinya aku beli yang bukan sedan. Wow. Nah ini di sini aku ketemu experience yang akhirnya naik mobil itu berasa mudah. So everyone can drive. Ya, gitu sensasinya beda ya. Sensasinya beda. Terus di mobil ini tuh ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kayak kita nyetir tuh lu akan banyak diperingatkan gitu loh. Kayak lu tuh lagi nyetir sama guru tapi yang super calm gitu kan. Kayak lu udah mulai miring-miring nih gitu loh. Ini super cool banget. Nah, tapi most of people selalu nanya, Mas Ayu gimana sih naik Honda seenak itu ya? Ih enak banget. Tapi mahal. Nah, aku nggak bisa jawab dong. Karena kan sebenarnya pada saat aku dari dulu itu udah pakai Honda, pada saat aku repeat itu adalah karena sebuah kenyamanan itu nggak bisa kita compare. Sebuah kenyamanan tuh kadang memang ya berapapun kita beli karena kita udah tahu rasanya kan. Benar. Nah sekarang aku mau nanya nih sama Honda Guru, kalau misalnya ada pertanyaan mahal banget gak sih? Nah Honda Guru biasanya jawabnya gimana tuh? Ya jadi gini Mas Ayu, seharusnya mobil-mobil Honda tuh nggak mahal juga. Ya, kita sebutnya value for money. Oke. Ya kenapa sih kok value for money? Yang pertama tentunya untuk khususnya all new BRV ini ya. Kita punya kapasitas mesin yang terbesar dibandingkan dengan kompetitor. Wow. Itu yang pertama. Otomatis karena ini mobil keluarga, kita bawa keluar kota, tentu tarikan segala macam tentu berasa lebih nyaman. Ya kan? Yes. Kedua, selain itu di All New BRV ini juga ada Honda Sensing untuk tipe Prestige. Oke. Ya, salah satu fitur keselamatan yang digadang-gadang yang paling lengkap di Indonesia. Nah itu juga di kompetitor masih belum ada. Dan terakhir, kita punya mobil Honda yang biasanya dikenal dengan irit bahan bakar. Setuju ya Mas Ayu? Setuju banget. Tapi memang Honda ini adalah leader sih menurut aku, ya kan? Secara brand juga udah kuat. Terus kalau kita mau cari dealer di mana aja ada. Dan yang paling sangat menguntungkan adalah misalnya nih mendadak kita ada kecelakaan atau mogok di jam berapapun tuh ready. Itu loh, hal-hal kayak gitu tuh yang harusnya kita perlu mempertimbangkan. Ya kan? Benar. Jadi selain kenyamanannya ya kalau buat aku sih itu tadi servisnya yang the best gitu loh. Dan irit bahan bakar. Oke, abis ini aku mau nanya masalah irit bahan bakar nih Honda Guru. Honda terkenal irit bahan bakarnya. Itu artinya akan membantu kita dalam pembelian bahan bakar itu nggak seboros itu gitu kan. Honda Guru jelasin dong masalah bahan bakar nih. Supaya kayak orang-orang itu juga lebih apa ya, kayak lebih paham lagi bahwa Honda itu seirit itu. Iya, jadi untuk All New BRV ini sudah banyak pengguna yang sudah menguji coba ya Mas Ayu ya. Jadi untuk perjalanan dalam kota dan luar kota, mereka mengklaim bisa mengkonsumsi 15 km per liter. Angka tersebut udah bisa dibilang sudah sangat irit bahan bakar ya dibandingkan dengan kompetitor yang juga sudah pernah dicoba. Gitu Mas Ayu. Oke. Jadi ada perbandingan yang signifikan di sini. Benar. Jadi kita nggak asal ngomong, ada data dan fakta pengalaman pribadi dari pengguna itu sendiri. Cakep banget. Nah Honda Guru, pertanyaan berikutnya. Ini nggak apa-apa kan? Mumpung soalnya. Monggo Mas Ayu. Mumpung banget. Bener. Nah ini kan ada beberapa temen-temen nih yang nanya gitu kan. Dan aku sempat posting juga di sosmedku naik mobil mobil terbaru aku nih, mobil kebanggaan. Karena apa aja tuh bisa masuk gitu kan. Keren. Nah ada beberapa pertanyaan, kenapa ya Mas Ayu Honda kok remnya tuh masih konvensional, kenapa nggak elektrik? Untuk BRV maksudnya ya? Untuk yang BRV, karena kan sekarang ini lagi ramenya elektrik gitu kan. Nah, dan ini masih konvensional. Gimana penjelasannya dari Honda Guru? Oke, kalau soal rem tangan, yang pertama Mas Ayu, kalau kita masih pakai rem tangan yang konvensional, itu yang pertama sensasi dalam berkendara itu lebih dapat. Kalau memang pakai rem elektrik, memang pasti lebih nyaman ya. Kita tinggal tekan, tinggal tarik, dan lebih mudah penggunaannya. Namun lagi-lagi kita harus mengutamakan safety. Bener. Ya kan, ini kan mobil keluarga nih, All New BRV. Otomatis kita sering bawa anak-anak, biasanya kebanyakan keluarga kan. Nah biasanya anak-anak tuh tangannya suka iseng Mas Ayu, bener ya?
tidak semua bisa dimodernkan. Bener. Ada bagian-bagian yang bisa mengikuti modern, Bener. tapi kalau itu mengganggu keselamatan, masuk akal juga ya. Iya, benar sekali Mas Ayu. Gitu. Oke. Ini Jadi, untuk rem parkir memang untuk yang konvensional ataupun hidrolik ini juga oke lah. Dan menjaga keselamatan kita dalam berkendara. Exactly, karena refleks kita biasanya ya udah pakai rem tangan yang seperti halnya mobil-mobil sebelumnya gitu kan. Itu refleks itu kan yang takutnya kalau kita salah bisa bahaya. Bener. Dan jangan lupa kita juga punya banyak fitur lain yang bisa kita nikmati sepanjang perjalanan. Tapi benar banget sih, fitur itu akan menjadi komponen pendongkrak sebuah produk itu jadi lebih menarik gitu kan. Entah kenapa, mungkin karena aku ini udah fanatik banget ya sama Honda. Tapi justru Honda Guru waktu aku sebelum beli mobil ini, aku tuh sempat lihat reviewnya kan di YouTube. Terus ada beberapa orang tuh yang bilang bahwa itu kenapa ya head unitnya kok ukurannya nggak besar. Aku sempat baca itu sih. Oh gitu, Iya. Jadi head unitnya dibilang kecil. Ya, dibilangnya kok nggak besar maksudnya. Kalau aku jadi mikir, kalau mau gede bioskop bro. Ya sih. Benar. Gimana Iya, nih? jadi gini Mas Ayu, pernah dengar nggak istilah size doesn't matter? Setuju. Nah, itu Tapi cocok buktinya, banget nih. aku buktinya it doesn't matter. I mean, it's unnecessary karena yang lainnya sudah mencukupi gitu loh secara ini ya kan, secara fitur dan kepuasan. Bener, jadi size doesn't matter, nggak mengurangin kualitas dari head unit itu sendiri. Oke. Ya, jadi Mas Ayu saya kasih tahu juga ya, untuk all new BRV semua tipe ini di head unitnya semuanya udah tersedia Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, jadi otomatis kalau kita misalnya mau buka Google Map atau mungkin fitur-fitur lainnya, aplikasi lain itu bisa kita sambungkan di head unit. Selain itu juga untuk tipe Prestige itu kita punya 6 speaker Mas Ayu. Ya. Dan jangan lupa lagi kita untuk fitur keselamatan di sini untuk tipe E yang saya pakai ini ada juga yang namanya Hill Start Assist. Oke. Mas Ayu mungkin pernah dengar Hill Start Assist? Apa nih kalau bahasa mudahnya nih Honda Guru? Hill Start Assist ini adalah fitur di mana tujuannya untuk menahan beban mobil saat berada di tanjakan. Jadi saat perpindahan, banget. Ya, benar. Jadi saat ada perpindahan dari stop and go, itu mobil kita nggak akan gelinding. Benar, nggak akan molor. Gitu. Yang menjadi salah satu kelebihan dari all new BRV, khususnya juga tipe E ini. Khususnya buat perempuan-perempuan yang kayak ibu-ibu bawa anak rempong kan di dalam mobil udah panik duluan. Tapi beneran, iya karena Honda Guru mengingatkan itu, saya juga jadi punya experience pada saat nanjak kita ngantri tuh. Itu sangat menolong banget. Ngantri. Iya kan, pada saat kita parkir di mall weekend yang kayak gitu-gitu kan. Oh wow, ya. Dan itu bisa memberikan kemudahan buat kita semua ya. Benar Mas Ayu. Oke, mantap. Nah, sekarang gantian Honda Guru nih yang mau tanya ke Mas Ayu. Boleh dong. Apa nih, soal Honda? Oh, ya, aku sudah di luar kepala. Tapi ada hadiahnya ya? Ada. Oke, boleh. Apa Honda Guru? Mas Ayu, Mas Ayu sehari-hari pakai apa nih? Pakai iPhone. Pakai iPhone berapa? 12. Itu udah wireless charging bukan ya? Udah ya? Udah. Mas Ayu sering pakai nggak? Di rumah, di mobil? Enggak ya? Aku tipikal yang cukup konvensional. I mean, kayak iya juga ya, kenapa nggak aku pakai ya Honda Guru ya? Padahal sebenarnya ada. Cuman kayak udah automatically kalau mau ngecas ya ambil kabel. Atau pakai power bank di rumah ya dicolok gitu kan. Udah terbiasa ya? Iya. Dan udah nyaman lah ya. Nah, udah terjawab kan Mas Ayu? Yes. Ya, jadi kalau memang kita sehari-hari memang lebih nyaman menggunakan kabel aja. Konvensional. Konvensional. Benar. Untuk di mobilnya Mas Ayu ini, untuk tipe Prestige, kita punya 3 bagian power outlet. Oke. Di bagian depan, di tengah, dan di bagian belakang. Tunggu. Kenapa Mas Ayu? Ini ya? Ini bukan sih? Iya, benar Mas Ayu. Astaga. Di bagian sini, benar. Aku tuh sering banget ngeliat tapi kayak ya udah aku cuekin aja gitu loh. Yes. Iya, sekarang udah ngerti kan? Oke. Oh, ada 3 nih. Iya, ada 3 Mas Ayu. Oh, ini karena mobil keluarga ya. Bener. Jadi gimana caranya kebutuhan depan, tengah, row ketiga itu semua terpenuhi. Wah, iya. keren. Dan itu semuanya kan sifatnya fleksibel nih. Karena ini mobil keluarga, kita mungkin kadang bawa anak keluar kota, tumpahin sesuatu makanan, itu kita bisa pakai vacuum cleaner. Kalau baterainya habis, kita bisa isi baterainya. Nah, dengar-dengar Mas Ayu ini adalah pelanggan setia mobil Honda. Benar ya Mas Ayu ya? Benar. Jadi berawal dari keluarga. Biasa kan kalau bapak dokter, ibu dokter, anak
jadi dokter gitu kan. Bener, Kebetulan keluarga aku tuh pakai Honda. Nah dari aku belajar mobil, semua tipe mobil, karena belajar kan biasanya gitu kan, nyoba semuanya gitu kan. Dan akhirnya aku jatuhnya tuh ke sedan. Akhirnya dengan harga, model dan juga kenyamanan yang aku dapat itu jatuhnya di City. Gitu. City bertahun-tahun pakai City, ganti City lagi gitu kan, upgrade doang, terus baru akhirnya ke Civic. Nah, kenapa Honda? Karena pada saat kita ngebut itu tuh nggak goyang. Di dalam itu benar-benar kedap udara, benar-benar kita nggak kedengeran bisingnya yang ada di luar. Terus udah gitu nyaman tarikannya. Jadi kayak injek dikit aja udah gas gitu loh. Jadi kayak kita nggak effort untuk naik Honda. Terus irit ya kan. Dan secara model katakanlah kita udah 5 tahun deh nggak ganti, tetap trendy. Tetap tak lekang oleh waktu gitu ya. Itu dia, kayak cewek kan butuh banget kan, kayak performa yang wah kelihatan masih oke gitu loh. Bener. Nah terus udah gitu spacious. Kan aku biasanya kayak mandiri kan, kemana-mana nyetir sendiri. Jadi masukin barang apa aja, kulkas, lemari, kasur, masuk semua. Ibaratnya tuh kayak gitu Honda Guru. Jadi kayak nggak akan pernah bisa tergantikan gitu. Sampai akhirnya punya second car ini BR-V ini, all new Honda BR-V. Wah mantap gitu. Mas Ayu. Nah jadi gitu deh Honda Guru, I love Honda pokoknya. Jadi aku tuh belum pernah punya experience mobil lain honestly. Honda. Nah gimana Mas Ayu, jadi kesimpulannya gimana? Udah makin paham kan gimana mobil Honda? Thank you so much, aku juga jadi semakin paham bahwa fitur yang sudah diberikan itu sangat penting bagi kita yang memiliki unit gitu kan. Apalagi ternyata ada power outlet, terus habis itu aku setuju sih sama Honda akhirnya pada saat segala sesuatunya orang itu ngomongin modern. Tapi ya balik lagi, kalau modern itu mengalahkan tingkat keamanan, aku rasa juga kita nggak akan ambil langkah itu. Dan Honda sudah tepat tidak mengambil langkah itu gitu kan. Dan sebenarnya kalau menurut aku nih Honda Guru ya, ini tuh bukan hanya diperuntukkan untuk keluarga. Ini mau business woman, businessman, kita yang mobile, kita udah menang irit nih. Ya kan, terus kita bisa masukin banyak barang kita. Dan secara modal juga ini tuh kece banget, anak muda banget gitu loh. Ya setuju Mas. Ya kan, dan kalau untuk keluarga sih, ya sih, apalagi kalau ibu-ibu yang nyetir, depan ada anak, bawa suster, ini jadi semuanya muat gitu kan. Benar. Oh iya, Honda Guru. Berarti kalau nanti ada teman aku yang pengen nanya-nanya soal Honda, aku kontak Honda Guru ya? Boleh. Yes! Thank you, Honda Guru. Sama-sama Mas Ayu. Jangan lupa Pilates ya? Siap. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak soal pertanyaan-pertanyaan untuk all new BR-V. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mampir ke dealer terdekat di kota Anda untuk mendapatkan promo terbaik untuk pembelian all new Honda BR-V. Jangan lupa follow Instagram kita @HondaSBSCenter dan subscribe YouTube channel kita. Oke? Makasih Mas Ayu. Terima kasih Honda Guru. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Siap. Thank you for watching teman-teman. Honda, the power of dream.